Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Adia Pramesti dengan NPM 5021075 kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perbedaan dan perubahan kurikulum tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu ada Rencana Pelajaran tahun 1947. Kerangka dasar kurikulum pada saat itu meneruskan kurikulum yang sudah digunakan oleh Belanda, karena pada saat itu bangsa Indonesia sedang melaksanakan suasana kehidupan yang berbangsa dalam semangat juang untuk merebutkan kemerdekaan. Rencana Pelajaran tahun 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Kedua yaitu ada Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Hal yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Landasan yang pertama yaitu landasan yuridis. Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 tidak berbeda jauh dari Rencana Pelajaran 1947. Landasan idealnya adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang 1945. Landasan operasional kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952 adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Yang ketiga yaitu Rencana Pendidikan 1964. Pada tahun ini terjadi perubahan kurikulum pendidikan ideologi yang difokuskan pada Manipol Usdek, Naskom, dan semangat revolusi. Pokok-pokok pikiran kurikulum tahun ini yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Kurikulum ini yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum tersebut bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1964 yang diciptakan sebagai produk Orde Lama dengan pertimbangan memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum tersebut menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, seperti kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum tersebut bersifat correlate subjek kurikulum, artinya materi pelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah lanjutan. 5. Kurikulum 1975. Sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita, kurikulum tersebut sebagai pengganti kurikulum 1968. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut: A. Berorientasi pada tujuan, B. Menganut pendekatan integratif, C. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, D. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional atau PSSI. E. Dipengaruhi psikologi, tingkah laku, dan menekankan kepada stimulus respon atau rangsang jawab dan latihan. 6. Kurikulum 1984. Kurikulum tersebut banyak dipengaruhi oleh aliran humanistik yang memandang anak didik sebagai individu yang dapat dan mau aktif mencari sendiri, menjelajah, dan meneliti lingkungannya. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA atau dengan kata lain, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. 7. Kurikulum 1994.
Kurikulum tersebut dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum tersebut bersifat populis, yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. 8. Kurikulum 2004. Kurikulum tersebut lebih dikenal dengan KBK atau kurikulum berbasis kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditujukan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang mana hasil kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik yang mempunyai beberapa komponen pokok pembelajaran, yaitu kompetensi yang akan dicapai, strategi penyampaian, dan sistem evaluasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Dalam mengembangkan kurikulum tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengembangkan budi pekerti luhur dan nilai-nilai budaya. Kedua, penguatan integritas nasional. Ketiga, memperhatikan keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang keempat, kesamaan memperoleh kesempatan. Kesembilan yaitu kurikulum 2006. 1. Kerangka dasar. Pada kurikulum 2006, kerangka dasar kurikulum meliputi filosofi, yuridis, dan konseptual dengan struktur kurikulum yang meliputi standar isi, standar proses, kompetensi lulusan, dan penilaian. Yang kedua ada hakikat. Pada hakikatnya, KTSP adalah penyempurnaan dari kurva sebelumnya yang ada di Indonesia. Itu dikarenakan kurikulum sebelumnya bersifat sentralisasi sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pendidikan daerah. Yang ketiga yaitu landasan. Sebagai landasannya, KTSP tersusun berdasarkan landasan filosofis dan landasan yuridis. Yang keempat ada prinsip. Ada beberapa kelompok yang dikatakan sebagai prinsip. Yang pertama yaitu prinsip umum. Prinsip umum ini meliputi relevansi, penampilan, praktis, dan efisiensi. Yang kedua yaitu prinsip khusus. Tujuan pendidikan, isi pendidikan, dan media belajar. 10. Kurikulum 2013. 1. Kerangka dasar. Pengembangan kurva 2013 secara filosofis, yuridis, dan konseptual diuraikan sebagai berikut. A. Filosofis. Filosofis ini ada filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. B. Yuridis. Rencana pembangunan jangka menengah dan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. C. Konseptual, yaitu relevansi pendidikan, pembelajaran aktif, dan kontekstual. 2. Hakikat merupakan penyempurnaan dari kurva berbasis muatan yang menyempurnakan standar muatan lulusan dengan dikembangkan sesuai perjanjian kekinian Indonesia dan masa depan sesuai kebutuhan. Ketiga yaitu landasan. A. Landasan filosofis. Landasan filosofis mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Landasan yuridis, yaitu suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda. Yang keempat yaitu prinsip. Adapun prinsipnya yaitu kurikulum bukan hanya sekedar sekelompok daftar mata pelajaran. Kurikulum sebagai standar muatan lulusan, kurikulum sebagai pada model kurva berbasis muatan, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan hidup. Yang ke-11 yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum tersebut adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai dengan passion yang dimilikinya. Dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum merdeka yaitu 1. Kondisi peserta didik, 2. Pembelajaran sepanjang hayat, dan 3. Yaitu holistik. Baik, itulah tadi materi dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.